masyarakat sipil. Nah, di sini aku Kirana mau analisis sosok influencer yang bernama Ferry Irwandi dan medianya Malaka Project dari sisi media industri. Nah, bayangin, ibaratnya Indonesia itu kayak lautan besar di One Piece, penuh dengan badai informasi dan kapal-kapal raksasa media, bajak laut opini, dan kerajaan pemerintah dunia yang sangat kuat narasinya. Nah, di lautan kacau itu ada satu sosok yang jalannya tuh beda banget. Dia bukan tokoh utama, dia bukan Luffy, kapten yang nyaris spotlight, tapi dia Ferry Irwandi. Dan perangnya mirip banget sama Shanks. Kenapa sih Shanks? Karena Ferry Irwandi tuh punya vibes yang tenang, kalem, tapi karismatik. Dalam sebuah bisnis media, Malaka Project menurut saya sangat-sangat bagus. Karena apa? Seringkali memberikan fakta yang langsung dan memberikan data yang validitasnya sangat luar biasa. Contohnya pada saat tuntutan 17+8. Ini adalah bukti bahwa media juga bisa merumuskan suatu solusi atau suatu inovasi dari sebuah permasalahan. Malaka Project menempatkan dirinya sebagai alternatif independen media, bukan sekedar hiburan melainkan medium edukasi dan pencerahan. Malaka Project adalah contoh menarik dari evolusi media di era digital, perpaduan antara edukasi konten populer dan usaha media independen. Ia mengisi ceruk bagi audiens muda yang mencari konten mendalam dan relevan serta menawarkan model media baru yang menggabungkan idealisme dan komersialisasi, namun posisi sebagai pembentuk opini publik sekaligus aktor wacana membawa tanggung jawab besar dari sisi etika, regulasi, dan konsekuensi sosial politik. Nah, medianya yaitu Malaka Project adalah sebuah kapal bajak laut merah. Kalau Shanks punya Red Hat Pirates, maka Ferry Irwandi punya Malaka Project. Ferry Irwandi tidak sendirian. Ferry Irwandi ditemani oleh nakamannya, yaitu Jerome Pauline, Joki Pardede, dan Cynthia. Dan masih banyak lagi. Kapal ini bukan yang paling besar, bukan juga yang paling mewah, tapi isinya kru-kru yang loyal, punya misi, sama-sama kritis. Malaka Project berlayar dari satu isu ke isu lainnya. Ada isu BBM, pajak, IKN, UMKM, ekonomi rakyat, polemik kebijakan, isu hukum. Berlayar dari pulau ke pulau, mengunjungi sekutu. Nah, di setiap pulau yang disinggahi untuk membuka mata masyarakat, kayak Shanks yang lewat ke pulau-pulau kecil tapi. Nah, di balik semua itu ada pasukan revolusi, armada sekutu Shanks, yaitu seperti fans Ferry Irwandi yang disebut pasukan revolusi Malaka Project. Itu ibarat armada sekutu Shanks, bukan pasukan agresif, tapi pasukan yang solid, setia pada prinsipnya, dan percaya bahwa perubahan dimulai dari cara berpikir. Ferry Irwandi bangun brandingnya layaknya Shanks, tidak meledak-ledak tapi menghentak. Seperti hakinya, Shanks cuma angkat tangan, perang berhenti. Ferry Irwandi cuma upload satu video, timeline ramai. Ferry juga punya mimpi besar. Lewat konten dan analisisnya, Ferry Irwandi ingin membangun sebuah kampus dan ibarat ideologi. Mungkin di dunia One Piece punya Will of D, namun Ferry Irwandi juga punya, yaitu Madilog dan logika mistika. Itu adalah cara untuk merevolusi masyarakat baru. Ada yang kritik yang dibangun untuk kesejahteraan, bukan untuk provokasi. Ferry Irwandi bukan sekedar konsumsi konten,
Mereka pelan-pelan mengadaptasi cara berpikir kritis, anti manipulasi narasi, keberanian bersuara, empati pada rakyat kecil. Itu yang bikin Malaka Project bukan sebuah channel, tapi gerakan pemikiran, lebih cerah lewat revolusi pikiran. Hari Irwandi bukan tokoh utama dalam cerita besar Indonesia, tapi dia adalah salah satu karakter yang paling penting yang menjaga arah angin perubahan untuk Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, Kirana. Terima kasih.